Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 358 Memicu Api Perang. Gadis sialan, dia berani mengancammu dengan cara seperti itu. Chu Feng, biarkan aku mengendalikan tubuhmu dan biarkan aku memberi gadis sialan ini pelajaran yang bagus. Pada saat itu, Egi sangat marah. Chu Feng jelas bisa merasakan kemarahan Egi. Meskipun ini bukan pertama kalinya Chu Feng diancam oleh seseorang, kali ini, Egi sangat marah. Tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri. Namun Chu Feng mendengus dingin, dan segera setelah itu, dua jenis petir yang masih mengalir dalam darahnya seperti gunung berapi yang akan meletus saat mereka mulai mendidih. Asteris boom tiba-tiba, bagaikan sebuah ledakan terjadi di dalam tubuh Chu Feng, aura mengamuk keluar dari tubuhnya. Dalam situasi itu, tangan Ziling yang mencengkeram leher Chu Feng langsung bergetar, lalu dia buru-buru melepaskannya dan mundur beberapa langkah. Matamu. Melihat pupil Chu Feng yang berwarna kuning dan biru saling bertautan dan merasakan aura Chu Feng yang langsung naik ke alam mendalam tingkat kelima, wajah kecil Ziling yang menggemaskan tidak dapat tidak berubah dan di dalam matanya, sedikit rasa takut benar-benar muncul. Kamu memang sangat istimewa. Kamu tidak memiliki tubuh ilahi, tetapi kamu memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan tubuh ilahi. Tetapi saat ini, kau tidak dapat mengalahkanku karena ini adalah wilayahku. Jika aku ingin membunuhmu, kau tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri. Tapi kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya berharap kamu bisa menjaga rahasia dan tidak membiarkan siapapun mengetahui tentang tubuh spesialku. Pada saat yang sama, aku juga akan menjamin bahwa aku tidak akan membocorkan rahasiamu kepada siapapun. Aku tidak akan membiarkan siapapun tahu bahwa kamu adalah orang aneh yang memiliki kemampuan aneh. Ziling berbicara dengan nada yang sangat lembut, seolah-olah dia sedang menawar harga. Pada saat yang sama, matanya yang besar dan cerah juga menatap Chu Feng dengan hati-hati, seolah-olah takut akan gerakan apapun darinya karena sungguh, dia tidak dapat melihatnya. Meskipun kedua pupil Chu Feng saat ini sangat aneh, jika dibandingkan dengan kekuatan berwarna hitam yang keluar dari tubuh Chu Feng hari itu, masih ada perbedaan yang sangat besar. Dia tahu bahwa Chu Feng tidak menggunakan kekuatan aslinya, dan kekuatan kegelapan itulah yang dia takuti. Chu Feng tidak memperhatikan Ziling. Dia mengusap lehernya terlebih dahulu, lalu melirik Ziling dan berkata, kamu sengaja mengujiku tadi, kan? Jika aku tidak punya kekuatan untuk melawan, apakah kamu akan langsung menyerang dan membunuhku? Setelah mendengar kata-kata itu, pupil mata Ziling mengecil dan dia tidak menjawab Chu Feng. Dia berjalan lurus ke arah jendela sebelum menoleh ke belakang untuk berkata, ingat kata-kataku. Jika kamu berani mengungkapkan rahasiaku, percayalah padaku. Kamu pasti akan mati dengan sangat menyedihkan. Setelah berbicara dan dengan pikiran, formasi roh yang menyelimuti seluruh ruangan langsung lenyap, dan dengan lompatan tubuh indahnya, seperti hantu, dia menghilang di langit malam. Gadis ini terlalu berbahaya. Baru saja, aku benar-benar merasakan niat membunuhnya. Setelah Ziling pergi, Chu Feng menghela napas panjang lega seolah beban telah terangkat. Karena dia tahu jika Ziling benar-benar menyerangnya, dirinya yang sekarang pasti tidak akan mampu mengalahkannya. Bahkan jika dia meminjam kekuatan Egi, dia tetap tidak akan mampu mengalahkannya. Gadis itu memang sangat menakutkan. Namun untunglah, Ziling nampaknya takut pada Chu Feng, jadi setidaknya sampai sekarang, dia masih belum membunuh Chu Feng. Namun, hal yang paling membuat Chu Feng pusing bukanlah itu. Hal yang membuatnya pusing adalah bahwa ia ingin melakukannya dengan Ziling, tetapi saat ia berhadapan dengan seorang wanita yang ingin bunuh diri, bagaimana hal itu bisa dilakukan? Itu terlalu sulit. Namun saat ini, Chu Feng tidak punya cara apapun. Ia hanya bisa pasrah pada takdir dan mengikuti alam. Lagi pula, tujuan utamanya dalam perjalanan ini adalah harta karun misterius di dalam Gunung Seribu Monster. Keesokan harinya, Chu Feng bangun pagi-pagi sekali, mengikuti para ahli puncak dari villa bergengsi dan melangkah ke ekspedisi menuju Gunung Seribu Monster. Dalam perjalanan ini, tidak hanya ada kepala villa bergengsi, Chu Feng, dan ribuan orang lainnya yang berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan, ada juga tokoh-tokoh perwakilan dari kekuatan di mana-mana. Untuk mengekspresikan ketulusan terhadap pernikahan, mereka mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan mereka kepada villa bergengsi, untuk menyerang monster mengerikan di Gunung Seribu Monster bersama-sama. Meskipun di permukaan, karakter perwakilan dari kekuatan itu sangat saleh, terhormat dan mereka memiliki niat yang sangat baik, Chu Feng dan yang lainnya dari villa bergengsi tahu dengan sangat jelas mengenai alasan mengapa mereka bersedia mengikuti tindakan mereka. Pada kenyataannya, itu adalah untuk harta karun di Gunung Seribu Monster. Setelah beberapa hari terburu-buru, mereka akhirnya tiba di tanah terlarang di Provinsi Qin, Gunung Seribu Monster. Namun, pada saat itu, pegunungan yang luas itu tidak lagi damai. Di banyak tempat, api pertempuran sudah menyala. Kekuatan pertempuran yang dikumpulkan oleh villa bergengsi sebelumnya sudah memulai serangan mereka ke Gunung Seribu Monster.
Dan setelah melihat kobaran api di Gunung Seribu Monster, kepala villa bergengsi dan para tetua pengelola villa bergengsi, serta para ahli dari berbagai kekuatan dimanapun segera bergabung ke medan perang dan bergegas ke pegunungan yang tak terbatas. Hanya tersisa dua tetua pengelola, yang bertanggung jawab atas acara Chu Feng dan yang lainnya. Asteris ledakan dentuman-dentuman. Akhirnya, ketika elang berkepala putih yang ditunggangi Chu Feng dan yang lainnya mendarat di luar Gunung Seribu Monster, suasananya jauh lebih damai dibandingkan di sana. Tidak ada api yang menyala, tetapi orang masih bisa mendengar ledakan dari jauh, dan kadang-kadang bahkan raungan marah monster. Itu menyebabkan tanah tempat mereka berdiri bergetar, dan dari situ, bisa dilihat betapa intensnya pertempuran di kejauhan. Semuanya, villa bergengsiku telah mengirim 100.000 pasukan elit untuk menyerang binatang buas di Gunung Seribu Monster. Saya percaya bahwa setelah kepala villa kita bergabung dengan medan perang itu, kita akan mendapatkan terobosan yang lebih besar. Binatang-binatang mengerikan di Gunung Seribu Monster pasti akan membayar harga atas tindakan jahat mereka. Namun, meskipun monster mengerikan saat ini sudah kacau balau, ada beberapa ratus ribu monster mengerikan di Gunung Seribu Monster ini. Jadi, meskipun kalian semua akan memasuki zona yang agak aman, jangan ceroboh. Karena, yang akan kalian hadapi adalah monster yang kejam dan tidak berperasaan. Masih ada kemungkinan kalian akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Seperti kata-kata kepala villa, kami menyarankan Anda untuk membunuh monster mengerikan setelah bertemu mereka di Gunung Seribu Monster. Jangan biarkan satu pun hidup, atau Anda yang akan menderita. Para tetua villa bergengsi mula-mula memberitahu mereka beberapa hal yang mesti diperhatikan, lalu segera setelah itu, mereka memberi semua orang sebuah peta. Peta itu sama sekali berbeda dengan yang ada di otak Chu Feng. Jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengannya dan lokasi istana bawah tanah itu bahkan tidak tercatat. Namun, di peta, dua area dilingkari. Itu adalah area yang Chu Feng dan yang lainnya perlu bertahan hidup selama 10 hari, dan langkah pertama yang perlu mereka lakukan adalah pertama-tama tiba di area itu, dan 10 hari harus berlalu sebelum mereka kembali. Dan itu adalah peristiwa yang perlu mereka lalui. Karena ada dua area aman, Chu Feng dan yang lainnya juga perlu dibagi menjadi dua kelompok. Sayangnya, Chu Feng berada di kelompok yang sama dengan Jie Qingming, Tang Yixiu, dan yang lainnya. Mereka tidak menyukai Chu Feng. Namun untungnya, Su Zongyu dan yang lainnya dari World Spirit Guild juga bersama Chu Feng. Selama Su Zongyu ada di sana, Chu Feng merasa lebih aman. Meskipun Chu Feng akan berpisah dari mereka cepat atau lambat, setidaknya sebelum meninggalkan kelompok, Chu Feng masih membutuhkan Su Zongyu untuk menekan Jie Qingming. Tentu saja, selain Su Zongyu dan Jie Qingming, ada juga orang yang tidak diketahui apakah dia musuh atau teman. Dia adalah Jiang Wuxiang. Si jenius dari dinasti Jiang itu sangat aneh. Meskipun dia menolong Chu Feng hari itu di puncak gunung, di jalan, ketika Chu Feng memulai percakapan dengannya, dia bersikap agak dingin. Dari situ, Chu Feng tidak dapat melihatnya. Anak itu.